Assalamualaikum. Kita bertemu lagi di video kuliah teori medan klasik secara asinkronus. Ya. Di video sinkronus sebelumnya, di pertemuan sinkronus sebelumnya, kita sudah menurunkan mengenai tensor kelengkungan Riemann, ya, Riemann curvature tensor. Di mana tensor kelengkungan Riemann ini adalah suatu objek, ya, suatu objek geometri, ya, suatu tensor yang mengkarakterisasi kelengkungan suatu ruang atau ruang waktu, ya. Di mana kita sudah mendefinisikan sebelumnya, ya, definisi kelengkungan curvature, kita mendefinisikan kelengkungan berdasarkan sifat intrinsik dari ruang tersebut. Jadi kita tidak mengambil referensi dimensi eksternal untuk mendefinisikan kelengkungan suatu ruang, ya. Kita mendefinisikan curvature itu sebagai suatu kegagalan dari paralel transport sepanjang loop tertutup, ya, untuk tetap paralel, ya. The failure of a parallel transport around a closed loop to remain parallel. Jadi kalau Anda punya suatu Anda ingin mengecek suatu ruang yang Anda miliki itu atau Anda tempati, ya, atau ruang 2 dimensi yang Anda tinjau atau 3 dimensi, ya, itu adalah datar atau tidak, ya. Ya, caranya Anda dengan membuat suatu loop tertutup, ya, lalu Anda lakukan transport paralel dari vektor Anda, ya, sembarang, dan cek apakah hasil transport paralel tersebut tetap menjaga paralelitas dari vektor hasil ditransportkannya. Kalau memang vektornya masih tetap paralel sebelum dan sesudah ditransport, maka ruang yang Anda miliki atau bidang yang Anda miliki itu bidang atau ruang datar. Tapi jika terjadi penyimpangan arah vektor, ya, terjadi diskrepansi, selisih arah antara vektor awal dan vektor akhir hasil transformasi, hasil transport, maka bisa dipastikan ruang tersebut adalah ruang melengkung atau tidak datar. Nah, secara matematis kita bisa memformulasikannya dengan operasi operator dari kovarian derivatif bekerja pada vektor. Dan ini kita lihat kalau kita kerjakan operator kovarian derivatif ini, komutator maksud saya, komutator operasi komutator dari dua kovarian derivatif. Kalau kita kerjakan komutator kovarian derivatif ini, maka kita akan dapatkan suatu kuantitas, ya, yang berupa tensor, ya, tensor rank 4. Tensor rank 4-nya bisa dicek dari bahwa ruas kirinya adalah fully tensor, ya, suatu tensor yang penuh, ya kan. Sehingga kita bisa juga pastikan bahwa ruas kanannya tensor. Nah, tensor rank 4 ini nilainya 0. Ketika dia nilainya 0, maka komutatornya 0, atau dengan kata lain kovarian derivatifnya commute. Dan kalau kovarian derivatifnya commute, maka kita bisa pastikan bahwa ruangnya datar. Kalau kovarian derivatifnya tidak commute, maka ruangnya tidak datar. Dan kovarian derivatif tidak commute hanya jika dengan asumsi bahwa V-nya itu bukan null vektor, ya, hanya jika tensor rank 4 ini juga tidak nol. Ya. Jadi dengan kata lain, tensor rank 4 ini merupakan tensor yang mengkarakterisasi kelengkungan dari ruang yang kita tinjau. Maka orang menamakan ini sebagai tensor kelengkungan, ya. Dan kalau tidak salah George Bernhard Riemann yang pertama kali melakukan studi mengenai kuantitas ini, maka orang menamakan tensor kelengkungan Riemann. Oke, kita akan lanjutkan pembahasan mengenai properti dari tensor kelengkungan Riemann ini.
Oke, mungkin sebelumnya saya akan berikan PR ya. Jadi ini homework. So first, oke, jadi saya minta tunjukkan ya. Tadi berdasarkan argumen bahwa ruas kiri dari persamaan ini merupakan tensor, full tensor, maka kita berargumen bahwa tensor rank bahwa objek rank 4 ini, 4 indeks ini juga merupakan tensor ya, tensor rank 4. Tapi sekarang saya minta Anda buktikan secara eksplisit bahwa dia merupakan tensor rank 4. Artinya apa? Artinya Anda tunjukkan bagaimana tensor kelangsungan Riemann ini bertransformasi ya. Dari definisi ini harusnya kita bisa melihat Anda bisa melakukan transformasi koordinat untuk tensor rank 4 ini dan Anda bisa mengecek bahwa ya tunjukkan bahwa dia bertransformasi sebagaimana tensor rank keempat ya, campuran bertransformasi ya. Ya, di sini indeks kontravariannya adalah alfa ya. Indeks kovarian adalah lambda mu nu. Jadi ada 3 indeks kovarian dan 1 indeks kontravarian. Oke, nah ini ada properties dari tensor kelangsungan Riemann yang saya akan minta kalian untuk buktikan saja. Ini tidak terlalu sulit ya. Show that. Okay, let's put it here. Oke, yang pertama adalah, yang 2A adalah tunjukkan bahwa tensor kelangsungan Riemann ini itu antisimetrik terhadap 2 indeks pertama. So show that the Riemann curvature tensor is antisymmetric with respect to the first 2 indices. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah kalau saya pertukarkan 2 indeks pertama, misalnya saya punya rho sigma mu nu, saya pertukarkan indeks rho dan sigmanya, maka saya akan dapatkan bentuk seperti ini. Ini di sini dengan pemahaman bahwa saya punya R rho sigma mu nu, itu artinya saya mengkontraksi tensor Riemann tadi dengan tensor metrik ya. Apa di sini saya punyanya G rho alpha, misalnya ini adalah R alpha sigma mu nu. Oke. Ya, jadi ini definisi dari tensor kelangsungan Riemann yang fully kovarian ya. Ya, kita lakukan kontrasi. Karena dia tensor maka kontrasi juga adalah tensor juga. Yang kedua, sama. Tunjukkan bahwa tensor kelangsungan Riemann ini juga antisimetrik ya. Show that it is antisymmetric with respect to the last 2 indices ya. Dia antisimetrik terhadap pertukaran 2 indeks yang terakhir. Jadi ini adalah minus rho sigma nu mu. Oke. Dan terakhir, tunjukkan bahwa tensor kelangsungan Riemann ini memenuhi identitas berikut ya. Saya tulis ini rho sigma mu nu ditambah R. Jadi identitasnya ini kalau saya jumlahkan dia dengan tensor yang saya permutasikan indeksnya secara siklik ya. Jadi kalau
3 indeks terakhir dari tensor kelengkuan Riemann ini saya permutasikan secara siklik dan saya jumlahkan ketiganya itu, maka tunjukkan bahwa dia memenuhi identitas berikut ya. Ditambah R, rho, nu, sigma mu sama dengan 0. Jadi kalau Anda lihat, yang saya permutasikan hanyalah 3 indeks terakhir. Jadi sigma, mu, dan nu yang saya permutasikan. Rho saya biarkan, tapi sekarang kalau Anda permutasikan sigma, mu, dan nu, jadi maksudnya dipermutasikan secara siklik, di sini saya taruh sigmanya di belakang ya, secara siklik, jadi mu, nu, sigma. Di sini saya taruh mu-nya di belakang, secara siklik, jadi nu, sigma, mu. Jadi inilah permutasi siklik dari 3 indeks terakhir. Tunjukkan bahwa dia akan sama dengan 0 ya. Ini bisa dinamakan semacam ini, R dari rho ini bisa ditulis seperti ini ya. Jadi ini kurung siku menunjukkan bahwa dia permutasi kliknya ini sama dengan 0. Oke. Baik. Ya, jadi ini PR yang untuk minggu depan. Jadi kalau ini diposting hari Selasa, tanggal Selasa tanggal 24 November, maka ya ini untuk tanggal 1 Desembernya. Jadi saya harapkan kalian membuktikan semua properti dari beberapa properti dari tensor kelengkuan Riemann ini, termasuk bahwa dia memang benar adalah tensor rank 4. Baik, saya lanjutkan. Oke, sekarang dari tensor kelengkuan Riemann ya, kalau Anda lihat ya, saya bisa tulis lagi sini. Tensor kelengkuan Riemann ini apa tadi? Alpha, lambda, mu, nu. Dia ada 4 indeks ya. Saya bisa tuliskan seperti ini ya. Gamma, alpha, nu, lambda, mu, komanya arti turunan ya, atau gradien gitu. Dikurang gamma, alpha, mu, lambda ya, koma nu ya kan. Ditambah, jadi ini dua suku pertama adalah turunan dari Christoffel simbol ya. Dua suku terakhir adalah perkalian dari dua Christoffel simbol ya. Alpha mu rho ini adalah rho nu lambda dikurang gamma alpha nu rho mu lambda. Nah, ini adalah tensor kelengkuan Riemann, saya tulis kembali. Nah, tensor kelengkuan Riemann ini seperti yang saya katakan, dia mengkarakterisasi kelengkuan. Jadi sekarang kalau Anda ingin mengecek kelengkuan suatu ruang atau ruang waktu, tugas Anda tinggal mengecek apakah tensor kelengkuan Riemann ini 0 secara identik atau semua komponennya 0 atau tidak 0. Ya. Kalau semua komponennya 0, maka kita bisa pastikan ruang yang kita tinjau, yang metrik yang kita gunakan untuk menghitung tensor kelengkuan Riemann ini berarti ruang datar. Ya. Kalau saja ada satu komponen tensor kelengkuan Riemann yang tidak 0, ya berarti tidak datar. Tapi kita tahu kalau ada 4 indeks, ya kan? Kalau ada 4 indeks, rank 4, itu kan berarti kita punya 4 pangkat 4 komponen ya. Kita punya 4 pangkat 4 komponen. Yang berarti itu ada 2, 5, 6 ya. Ini kan suatu matriks. Matriksnya
punya 4 pangkat 4 kolom, baris dan kolom ya. Jadi Anda harus mengecek 256 komponen semuanya. Tentunya tidak semuanya akan ada nilainya ya, karena pun bahwa tensor metrik pun tidak semua dari 16 komponennya itu tidak bernilai tidak nol, ya kan? Tapi tetap saja ini sesuatu formalisme yang ya melelahkan untuk menghitung paling banyak ada 4 pangkat 4 komponen dari tensor ini ya. Sehingga banyak yang orang yang mencoba untuk menyederhanakan ya. Kita bisa, kalau Anda perhatikan tensor kelengkungan Riemann ini, kita bisa definisikan suatu tensor rank 2 dari tensor kelengkungan Riemann ini ya. Tensor rank 2 saya namakan di sini adalah mu nu ya. Ini saya dapatkan dari mengkontraksi indeks pertama ya. Jadi indeks pertama dan indeks ketiga ya. Jadi 1 2 3 4 ya. Jadi indeks pertama saya kontraksi dengan indeks ketiga, maka saya dapat tensor rank 2 ya. Tensor rank 2 ini. Nah, tensor rank 2 ini ya karena dia dikonstruksi dari kontraksi tensor kelengkungan Riemann, maka tensor rank 2 ini masih juga membawa properti dari kelengkungan suatu ruang ya. Tensor ini yang orang sering namakan sebagai Ricci tensor ya. Ricci ini salah seorang matematikawan yang mempelajari tentang geometri diferensial juga. Jadi ini yang dinamakan sebagai tensor Ricci atau Ricci tensor. Anda bisa mengcek ya, kalau saya lakukan operasi ini, ya kan, berarti isinya apa tensor Ricci ini? Kalau saya samakan, ya, indeks yang pertama dengan indeks yang ketiga, maka Anda bisa cek ya dengan mudah bahwa tensor Ricci ini isinya adalah sebagai berikut. Maka ini adalah pertama di sini saya punya alfa, mu nu, alfa ya. Karena ini indeks pertama, yang ini indeks ketiganya kalau Anda perhatikan di definisi awal dikurang gamma ya. Ya di sini alfa alfa nu gitu ya. Alfa nu, mu. Oke. Ditambah ini adalah alfa di sini punya mu, di sini ada rho, di sini ada rho ya. Di sini ada nu alfa gitu ya. Sorry. Saya agak bingung. Sebentar. Saya bisa lihat catatan saya langsung. Ya. Ini adalah alfa, oke. Oh ya, oke. Di sini saya punya alfa. Alfa rho, sorry ya, alfa rho di sini rho mu nu gitu ya. Mu nu. Nah, di sini dikurang dengan alfa mu rho, di sini adalah rho alfa nu. Oke. Ya. Seperti itu ya. Oke.
ini adalah isi dari tensor Ricci. Nah, ini semuanya. Jadi tensor Ricci ini dibangun ya sama seperti tensor Riemann ya, dia dikonstruksi dari simbol Christoffel dan turunan simbol Christoffel. Ya. Anda lihat ada objek seperti ini ya, simbol Christoffel yang dua indeksnya terkontraksi ya. Kita sudah pernah punya objek ini sebelumnya ya, pernah kita hitung bentuknya seperti apa. Ini juga ya kan. Dan dengan mudah Anda bisa cek, Anda bisa konfirmasi bahwa tensor Ricci ini adalah tensor yang simetrik. Jadi apa? Kalau Anda pertukarkan indeks nu dan mu-nya, maka hasilnya simetri. Jadi adalah tensor rank 2 yang simetrik. Nah, dengan demikian maka kita bisa alih-alih menggunakan tensor kelungan Riemann ya untuk mengecek kelungan suatu ruang waktu, kita juga bisa gunakan tensor Ricci karena dia punya dua indeks dan bukan 4, maka dia punya 16 komponen ya. Ini lebih memudahkan kita kan, dia punya 4 pangkat 2 komponen. Ini lebih sedikit, jauh lebih sedikit dibandingkan tensor Riemann ya. Tapi kita tahu bahwa tensor itu adalah objek yang bertransformasi layaknya koordinat bertransformasi terhadap transformasi koordinat, ya kan? Jadi bisa saja kita mendapatkan suatu koordinat yang bentuknya complicated ya, meskipun sebenarnya kita bisa bawa dia secara transformasi menjadi koordinat flat, ya kan? Sehingga bisa jadi ada komponen Ricci tensor yang 0 di satu bentuk koordinat, tapi ketika kita transformasikan koordinatnya menjadi bentuk lain, komponen tersebut tidak 0. Ya. Jadi memang begitu sifat tensor ya kan, dia bertransformasi layaknya koordinat bertransformasi. Nah, kita tahu satu objek yang invarian terhadap transformasi koordinat yaitu skalar, ya kan? Skalar atau nama lainnya adalah invarians. Nah, kita bisa mengkonstruksi suatu objek skalar dari tensor Ricci ini, ya kan? Anda bisa lihat kalau Anda Anda naikkan indeksnya dengan tensor metrik, ya. Kalau Anda naikkan indeksnya dengan tensor metrik, maka Anda dapat tensor Ricci yang mix, ya, alpha nu. Dan di sini Anda bisa dapatkan suatu bentuk skalar yang saya namakan R saja tanpa indeks, ya, sebagai kontraksi dari indeks Ricci tersebut. Dengan kata lain ini adalah R alpha ya, atau R mu atau R nu atau apapun ya. Ini yang kita namakan sebagai Ricci skalar. Objek ini yang kita namakan sebagai Ricci skalar. Ini kita namakan sebagai Ricci skalar atau scalar curvature ya. Ada juga yang bilang bahwa ini adalah scalar curvature. Scalar curvature. Ya. Nah, keuntungannya menghitung ini adalah bahwa scalar curvature ini sifatnya invarian ya. Jadi Anda transformasikan koordinat Anda, scalar curvature ini tidak akan terpengaruh. Dia akan tetap, misalnya Anda punya satu koordinat, Anda hitung scalar curvature 0, maka Anda bisa yakin bahwa ruang yang diparametrisasi oleh koordinat tersebut pasti ruang datar. Meskipun
sekarang misalnya Anda transformasikan lagi koordinatnya menjadi koordinat lain, ya. Tapi Anda bisa cek bahwa scalar curvature-nya ini akan tetap 0. Tidak bergantung pada pemilihan koordinat. Karena dia memang by definition sifatnya adalah invarian. Ya. Oke, jadi di sini kita berkenalan dengan Ricci tensor, dengan Ricci scalar, ya. Sebenarnya satu lagi yang bisa kita konstruksi ya dari sini, yaitu adalah bahwa apa yang dinamakan sebagai, oke, ini mungkin saya tulis seperti ini aja ya. G mu nu, G besar ya maksudnya, besar mu nu ini bukan tensor metrik, beda ya. Tapi dia merupakan suatu objek yang dikonstruksi sebentar. Suatu objek yang dikonstruksi dari selisih antara tensor Ricci dengan perkalian antara Ricci scalar dan curvature-nya ya. Ricci scalar dan tensor metrik ya. Ini definisinya. Nah, objek ini yang orang selalu namakan sebagai tensor Einstein atau Einstein tensor ya bahasa Inggrisnya. Einstein tensor. Oke. Ini orang namakan sebagai Einstein tensor. Oke, mungkin saya bisa saya akan leave it as a homework juga ya. Ini suatu pembuktian yang teknis. Jadi saya akan jadi saya mungkin akan extend jumlah PR-nya. Tadi ada nomor 3 ya. Sorry, nomor 2. Jadi saya akan extend PR-nya ini. Homework-nya tadi. Sekarang untuk yang nomor 3, tunjukkan bahwa ya, di sini Anda juga saya minta tunjukkan bahwa yang namanya Einstein tensor ini, ia memenuhi sifat, apa istilahnya ya, dia kovarian derivatifnya itu juga 0. Jadi, ya ini tunjukkan bahwa saya ingin kalian menghitung dari G mu nu sama dengan 0 ya. Di mana G besar mu nu ini, G besar mu nu kontravarian ini definisikan sebagai ya tensor Einstein yang kontravarian ya. Ini semuanya fully kontravarian min setengah G mu nu R.
Oke, jadi sifatnya adalah divergenceless juga. Sifatnya tensor Einstein ini sifatnya divergenceless. Covariantly divergenceless. Oke, nah tadi kita sudah berkenalan dengan kelengkungannya, tensor kelengkungan, maka kita coba sekarang terapkan ini ya. Jadi ya ini saya bisa mintakan kalian sebagai PR aja. Nah, ini tolong tunjukkan bahwa the scalar curvature of, oke, misalnya of apa? Of ya, yang paling simpel adalah misalnya saya punya ruang Euclidean 3 dimensi ya. Euclidean 3 dimensi dalam koordinat Cartesian ya. Saya namakan ini R3 maksudnya dia ruang real 3 dimensi ya. Ini ruang datar ya. Dengan metriknya diberikan oleh dx kuadrat plus dy kuadrat plus dz kuadrat. Ini tolong tunjukkan bahwa curvature-nya ini sama dengan 0. Ya, ini sebenarnya mudah ya, karena ini kan ruang datar ya, pasti R-nya 0. Tapi tolong tunjukkan ya. Nah, sekarang saya juga minta kalian untuk meninjau ruang datar 3 dimensi, ya, tapi dinyatakan dalam koordinat bola. Ya. Dinyatakan dalam koordinat bola, yaitu jadi saya punya di sini adalah dr kuadrat plus r kuadrat d theta kuadrat plus r kuadrat sin kuadrat theta d v kuadrat ya. Ini tunjukkan bahwa kelengkungan skalarnya juga 0. Dan terakhir, saya ingin meminta kalian untuk meninjau suatu ruang yang kita namakan S2 ya. S2 ini berarti bahasa matematikanya adalah two sphere ya, ini two sphere. Two sphere itu maksudnya apa? Dia permukaan bola 2 dimensi ya. ds kuadrat kalau 2 dimensi permukaan bolanya berarti kan dia ditulis sebagai suatu jari-jarinya, saya namakan jari-jarinya A ya. A kuadrat konstan kan, karena permukaan bola maka by definition jari-jarinya konstan. D kuadrat theta kuadrat plus A kuadrat sin kuadrat theta d v kuadrat. Anda bisa lihat bahwa metrik two sphere ini adalah metrik 2 dimensi. Ini bisa didapat dengan cara men-set metrik ruang datar dalam koordinat bola 3 dimensi ini dengan menjadikan R-nya adalah konstanta A. Kalau R-nya ada A, maka DR-nya jadi 0 ya. Ini jadi A kuadrat d theta kuadrat plus A kuadrat sin kuadrat theta dV kuadrat. Ini adalah metrik dari permukaan bola, bukan metrik dari bola 3 dimensi, tapi metrik dari permukaan bola ya. Anda tunjukkan bahwa ini tidak datar. Dengan kata lain, bahwa tunjukkan bahwa R-nya tidak 0, dan Anda akan dapatkan bahwa dia adalah 2 per A kuadrat. Oke, ya ini PR-nya saya tambahkan agar kita bisa menghemat waktu. Baik, sekarang saya setelah kita mendefinisikan mengenai kelengkungan dan lain sebagainya, maka kita bisa kembali lagi ke tema awal kita, yaitu tentang gravitasi, ya kan? Tema awal kita tentang gravitasi ya.
Jadi di sini kita sudah punya tools yang kita butuhkan untuk memahami, mempelajari, membedah tentang fenomena gravitasi, ya, yaitu adalah geometri ruang lengkung. Ya, sekarang kita kembali ke tema fisika kita, yaitu gravitation, ya. Sekarang di gravitation ini, ya, ada dua pertanyaan besar, ya. There are two big questions, ya, yang harus kita jawab, ya. So there are two big questions that we need to address. Ya, pertama adalah dan keduanya ini berkaitan satu sama lain, ya. Ini juga sebenarnya kita temui di di Newtonian gravity. Yang pertama adalah how gravity, ya, influences matter. Oke. Jadi ini artinya apa? Artinya sekarang pertanyaan pertama adalah bagaimana medan gravitasi itu bisa mempengaruhi gerak dari materi, ya? Bagaimana medan gravitasi itu bisa mempengaruhi gerak materi? Ini pertanyaannya yang relevan ketika Anda bertanya tentang apa orbit dari planet akibat tarikan gravitasi, ya. Di hukum Newton, di mekanika Newtonian kan kita bertanya seperti itu, ya. Jadi itu berarti sebenarnya intinya bertanya tentang kalau saya punya gravity, bagaimana medannya itu mempengaruhi materi atau bagaimana materi berperilaku di sekitar medan gravitasi. Pertanyaan kedua adalah how matter, ya, determines the gravitational field. Jadi pertanyaan kedua adalah sekarang sebaliknya, bagaimana distribusi materi itu akan mempengaruhi atau menghasilkan medan gravitasi. Ya, distribusi yang berbeda dari materi, dari massa akan menghasilkan medan gravitasi yang berbeda pula. Dan kedua pertanyaan ini sebenarnya saling berkaitan, ya. Tidak saling lepas. Jadi ini merupakan pertanyaan yang terkoppel, gitu, ya. Dan ini di mekanika Newtonian kita sudah tahu persamaan yang mendeskripsikan kedua masing-masingnya. Ya, di mekanika Newtonian kita tahu bahwa ya percepatan dari partikel atau materi itu dipengaruhi oleh potensial gravitasi, ya. Jadi V ini adalah gravitational potential, ya. Kita tahu bahwa percepatan partikel itu kan adalah minus gradien dari potensial gravitational potential ini. Ya kan? Jadi persamaan yang mendeskripsikan how gravity influences matter adalah simpelnya adalah ini. Di sisi lain, persamaan yang mendeskripsikan how matter determines gravitational field itu adalah persamaan yang menyangkut juga potensial gravitasi, yaitu adalah, saya akan gunakan tanda tidak vektornya. Ini adalah seperti ini, ya. Bahwa ini adalah 4pi G rho, ya, di mana rho adalah distribusi massa per satuan volume. Ya, ini merupakan persamaan Poisson, ya. Persamaan Poisson untuk medan gravitasi, ya kan? Dan kita tahu persamaan Poisson ini dapat kita tuliskan, ya. Kalau ini kan sebenarnya persamaan diferensial parsial, ya. Anda bisa solve ini dengan Green's function. Metode Green's function Anda dapat bentuk umumnya dari solusinya, tentunya tetap dalam integral, ya, karena kita tidak tahu apa rho-nya ini secara umum, kan.
Rho ini harus ditentukan per kasus. Ini adalah integral dari rho, ya, rho sendiri adalah fungsi dari posisi, ya, integralkan terhadap jarak dari infinitesimal mass tadi, ini integralkan terhadap volume, ya. Ini kan sebenarnya adalah persamaan dari kalau Anda tahu apa distribusi massanya, Anda bisa dapatkan apa potensial gravitasinya, ya. Jadi ya itu, sekarang kalau Anda tahu massa, maka Anda bisa ditentukan medan gravitasi. Sebaliknya juga, kalau Anda bisa tentukan medan gravitasi, Anda bisa nyatakan bagaimana perilaku dari massa. Cuma di sini yang berbeda adalah how gravity influences matter. Matter di sini berarti adalah matter test partikelnya atau tes ya particles, ya. Jadi partikel ujinya itu. Ini adalah percepatan, ya, atau persamaan gerak dari partikel uji. Nah, di sini matter yang menjadi source bagi gravitational field, ya. Nah, keduanya ini saling berkaitan, ya kan? Nah, ini di mekanika Newtonian kita punya dua persamaan ini, ya. Satu adalah persamaan gerak, ya, persamaan dinamika. Satu lagi adalah persamaan Poisson, ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kita memformulasikan persamaan matematik untuk mendeskripsikan dua fenomena ini secara relativistik, atau secara framework baru yang kita gunakan ini, yaitu dalam konteks bahwa gravitasi adalah kelengkungan ruang dan waktu. By the way, teori Einstein ini, ya, yang bertumpu pada konsep gravitasi sebagai kelengkungan ruang waktu, ini dinamakan sebagai general relativity, ya. General relativity ini adalah suatu teori gravitasi yang modern, ya, yang memodifikasi teori gravitasi Newton. Jadi sekarang pertanyaannya bagaimana kita memformulasikan dua persamaan yang mendeskripsikan dua fenomena ini dalam konteks general relativity. Well, kita akan mulai dari pertanyaan yang pertama, ya. Dari how gravity influences matter. Sekarang jika memang konsepnya kelengkungan itu berarti menafikan adanya gaya, maka gaya gravitasi itu sebenarnya tidak ada. Yang ada adalah ruang waktu di sekitar objek masif atau di sekitar sumber medan gravitasi itu terdistorsi atau mengalami kelengkungan, ya, ruang waktunya mengalami kelengkungan, ya. Jadi ruang waktunya terdistorsi, mengalami kelengkungan, sehingga geodesik bagi partikel di sekitar objek masif itu merupakan geodesik yang bukan lagi garis lurus, ya kan? Kita tahu kalau bidang datar geodesiknya garis lurus. Sekarang kalau bidangnya lengkung atau ruangnya lengkung, maka geodesiknya bukan lagi garis lurus. Jadi di sini premis pertamanya adalah bahwa untuk menjawab how gravity influences matter, kita akan mulai dari premisnya bahwa under gravitational field, ya, under gravitational field, matter atau particles, gitu, ya, matter or particle follows its geodesic. Tentunya geodesic di curve spacetime, ya.
Oke, kita akan coba elaborasi lebih jauh. Eh, kita akan elaborasi lebih jauh dengan cara apa? Ya, kita tahu geodesik, ya kan? Geodesik, persamaan geodesik, saya bisa mulai dari persamaan geodesik yang sudah kita turunkan bersama. Saya punya persamaan seperti ini. D kuadrat X mu D lambda kuadrat plus gamma mu alpha beta, ya, dx alpha d lambda dx beta d lambda ini sama dengan 0. Oke, untuk memudahkan ya, karena kita saya akan mengambil contoh di sini satu partikel bermasa, jadi saya untuk memudahkannya lambdanya saya identifikasi sebagai proper time saja. Ya. Ini akan lebih memudahkan kita. Oke, jadi saya ganti aja lambda dengan proper time. Maka saya punya di sini tau, tau, dan tau. Nah, jadi premisnya adalah bahwa atau klaim kita adalah bahwa persamaan yang mendeskripsikan bagaimana perilaku partikel di sekitar medan gravitasi adalah persamaan geodesik. Ini, persamaan ini. Inilah premis kita, atau inilah klaim kita. Sekarang tinggal bagaimana membuktikan klaim ini. Artinya apa? Bagaimana kita membuktikan bahwa persamaan ini pada limit non-relativistik, ya, atau pada limit medan gravitasinya lemah, itu akan tereduksi menjadi persamaan Newtonian. Oke, di sini kita akan ambil limitnya dulu, ya. Jadi di sini saya akan mendefinisikan limit, ya. Jadi di sini non-relativistic limit, ya. Itu artinya apa? Artinya, well, pertama medannya lemah, medan gravitasinya lemah. Ya, pertama medan gravitasinya lemah. Berarti di sinilah weak field limit. Weak field limit. Oke, weak field limit ini nanti akan kita lihat seperti apa, ya. Yang kedua, limit ini juga berarti bahwa karena dia non-relativistik, maka kecepatan partikel, ya, kecepatan partikel itu jauh lebih rendah dibanding kecepatan cahaya, ya. Atau dalam secara matematis saya bisa tuliskan bahwa dxi, ya, per d tau, ya, jadi kecepatan propernya dari partikel yang masif itu jauh lebih kecil daripada kecepatan cahaya, dx0 per d tau. Oke. Lalu selanjutnya limitnya ini juga berarti bahwa bahwa medannya itu tidak bergantung waktu. Jadi untuk sementara di sini medannya, non-relativistic limit ini juga berarti time independent, ya. Field. Well, ini sebenarnya tidak harus selalu berkaitan dengan non-relativistik, ya. Karena bahkan di kasus yang Newtonian pun kita bisa punya medan yang bergantung waktu. Tapi di sini asumsinya saya masukkan juga untuk memudahkan penurunan kita ini. Ya. Jadi di sini saya akan asumsikan bahwa G mu nu, 0, ya, atau turunan G mu nu terhadap X0 ini sama dengan 0. Dan terakhir, non-relativistik artinya bahwa, ini juga berkaitan dengan poin A, ya, sebenarnya, bahwa kita bisa mengekspansi tensor metriknya di sekitar tensor metrik Minkowski. Dengan kata lain, saya bisa menuliskan G mu nu ini
sebagai eta mu nu, ya. Ini kan tensor metrik ruang datar ditambah koreksi ya atau suku perturbasi ya. Di sini saya namakan H mu nu. Oke. H mu nu ini adalah suku perturbasi dari tensor metrik ya yang membedakan G mu nu itu beda dari ruang datar ya. Saya berikan suku perturbasinya ini linear, artinya saya ekspansi secara linear. Nah, agar ini berlaku maka besar dari H mu nu ini haruslah lebih kecil daripada 1 gitu ya. Apa besar ininya apa? Besar skalarnya lah istilahnya. Dan di sini Anda juga bisa mengecek bahwa G mu nu yang kontravarian itu juga bisa saya ekspansikan menjadi eta mu nu yang kontravarian ya. Tapi dikurang di sini, dikurang H mu nu yang kontravarian. Oke. Nah, ya dari sini kalau saya kontraksikan keduanya gitu ya, G mu alfa, G alfa nu, maka saya punya inilah eta mu alfa, min H mu alfa kalikan eta dikalikan eta alfa nu plus H alfa nu gitu ya. Ini kan kalau dikalikan adalah eta mu alfa, eta alfa nu gitu ya, plus di sininya ada suku di mana eta mu alfa H alfa nu minus H mu alfa eta alfa nu. Nah ini ada suku, saya tulisnya seperti ini ya, suku kuadrat dari H ya gitu ya. Nah karena H-nya itu kecil maka suku kuadrat ini kita abaikan ya. Jadi kontraksi dua tensor metrik adalah seperti ini ya. Jadi kita bisa ambil bentuk tersebut. Oke, jadi ini adalah asumsi-asumsi yang akan saya gunakan untuk mereduksi persamaan geodesik ini. Akan kita lihat apakah direduksi menjadi persamaan seperti ini. Ya. Oke. Nah, baik kita kerjakan. Sekarang kalau saya hanya meninjau kasus non-relativistik ini, ya, berarti Anda lihat bahwa suku-suku yang turun kecepatan proper dari ruang atau suku turunan derivatif dari xi yang spasial, koordinat spasial terhadap proper time ini akan menjadi subdominan dibandingkan turunan dari x0 terhadap proper time, ya. Nah, kalau Anda perhatikan, geodesik itu kan bentuknya seperti ini ya. Sorry, saya sudah gunakan proper time, gitu ya. Kuadrat ya, ditambah. Nah, ini kan ada summasi terhadap alfa dan beta ya. Alfa dan beta dari dx alfa d tau, gitu kan. Dx beta d tau. Nah, berarti summasi ini kalau saya jalankan ya, kalau saya jalankan sekarang, jadi saya punya suku seperti ini ya. Ini kan adalah 00 ya, 00 ya, ditambah mu apa di sini? I0 gitu ya. Di sini ada dx I d tau dx 0 d tau
ya kan? Mungkin nggak usah pakai kurung kali ya. Lalu di sini ada mu I0 dan 0i sama ya, maka di sini adalah IJ gitu ya, DXI D tau, DXJ D tau. Ini semua sama dengan 0 gitu ya. Jadi suku ini karena alfa dan betanya ini terkontraksi, maka saya jalankan ya. D0 masing-masing dari 0 sampai I, ya kan? Sini ada 2 ya, karena saya punya suku gamma mu I0 itu sama dengan gamma mu 0i, ya kan? Jadi saya kalikan 2. Tapi Anda lihat tadi berdasarkan asumsi salah satu asumsi kita ya, asumsi B bahwa sekarang suku ini akan lebih dominan dibandingkan 2 suku terakhir ya. Jadi saya bisa set mereka menuju 0 relatif terhadap suku gamma mu 00 ya. Jadi dalam limit tersebut saya bisa menuliskan bentuknya adalah plus gamma mu 00 dx0 d tau atau ini dx0 d tau kuadrat aja ya. dx0 d tau kuadrat gitu ya. Ini sama dengan 0 ya. Sama dengan 0 dalam arti aproksimasi ya. Ini aproksimasinya 0 gitu ya. Oke. Nah, dx0 itu kan adalah kita tahu bahwa x0 itu kan ct ya. Nah, ini kan berarti kan bisa saya tulis sebagai C dikalikan dt per d tau gitu kan. dt per d tau. Oke, untuk memudahkannya saya coba tinjau dulu gamma mu 00 ini apa. Gamma mu 00 ini kan setengah dari G mu lambda gitu kan. Di sini adalah G lambda 0,0 ditambah G 0 lambda, 0 ya sama ya, ini 2 kalinya ya. Gitu ya. Dikurang langsung aja G dikurang G 00, lambda ya. G 00, lambda. Tapi ini kan 0 ya. Ini 0 karena tadi asumsinya bahwa dia time independent. Maka sekarang saya bisa tulis bahwa ini approximately adalah min setengah dikalikan G mu lambda G 00, lambda ya. Nah, saya bisa masukkan bentuk ekspansi dari G mu tadi ya. Jadi sekarang di sini saya punya eta mu lambda dikurang h mu lambda ngalikan ya eta 00, lambda plus h 00, lambda gitu ya. Ya kita tahu eta 00 itu kan konstanta, maka kalau diturunkan akan 0 ya. Sehingga di sini saya punya, nah H dikalikan dengan turunan H ini berarti kan ada H dengan orde kuadrat ya. Nah karena hanya kecil maka saya akan abaikan H dikalikan dengan H, maka sekarang saya tinggal punya satu suku saja yaitu min setengah eta mu lambda H00, lambda ya. Ini tentunya aproksimasi. Approximation. Jadi sekarang saya punya persamaan geodesiknya ini. Persamaan ini saya tuliskan menjadi d kuadrat x mu d tau kuadrat gitu ya.
Ya, mungkin untuk mudahnya saya selanjutnya akan men-set saja C-nya 1 ya di sini ya. Jadi untuk selanjutnya saya akan set C-nya 1. Jadi nggak usah bingung kalau emang tiba-tiba kok hilang C-nya gitu ya. Ini masuk dalam bagian apa yang kita namakan sebagai natural unit ya, C-nya 1. Untuk menurunkan. Nggak ada masalah sih, nanti kita bisa restore kembali, kita bisa kembalikan lagi C-nya. Oke, di sini saya punya berarti kan di sini adalah min. Min setengah ya. Min, atau berarti kalau saya pindahkan ke ruas kanan berarti jadi plus ya. Jadi D kuadrat X mu per D tau kuadrat ini sama dengan plus dari setengah eta mu lambda H00, lambda. Oke. Dikalikan dengan ya, tadi saya punya dt D tau kuadrat ya, karena tadi saya set C-nya 1. Ini suatu persamaan perturbatif ya. Artinya persamaan ini tidak eksak sama dengan ya. Tapi dia adalah persamaan tensor ya, atau persamaan vektor ya. Karena ruas kiri adalah vektor, ruas kanan juga vektor. Jadi ini valid vektor. Nah, kita coba tinjau satu persatu. Anda lihat kalau untuk bagian temporalnya, dengan kata lain kalau mu-nya sama dengan 0, ini terpenuhi secara trivial ya. Maksudnya trivial, Anda lihat D kuadrat T, D tau kuadrat, ya kan? Ini ya ini akan mendekati sama dengan gitu ya. Ini adalah berarti eta 00 dari H00, ini dt D tau kuadrat ya kan. Ya pertama ruas kanan ini 0 karena kan kita asumsikan bahwa tadi medannya tidak fungsi waktu ya kan. Lalu di sini ya T itu sendiri kan bisa dihubungkan dengan tau ya. Dan T itu kan linear terhadap tau, maka kalau saya turunkan 2 kali, maka dia 0 juga. Jadi di sini 0. Ini 0 sama 0. Oke, jadi yang lebih menarik adalah ketika kita meninjau kasus di mana mu-nya bukan 0 tapi i ya, atau spasial ya, komponen spasialnya. Nah, kalau komponen spasialnya berarti saya punya di sini D kuadrat XI ini bisa X, Y, Z ya, X atau Y atau Z, D tau kuadrat, nah ini di ruas kanannya adalah, ini tetap maksudnya aproksimasi ya sama dengannya, setengah eta II H00, I gitu ya, DT D tau kuadrat. Oke, nah ini kalau saya kalikan kedua ruas dengan D tau DT kuadrat, maka ruas kanan ini jadi 1, ini jadi D tau, ya ini D tau kuadrat per DT kuadrat gitu kan ya, dikalikan D kuadrat XI D tau kuadrat. Jadi dengan aturan rantai saya bisa menulis ruas kirinya di D kuadrat XI per DT kuadrat ya. Ini setengah 00, I eta II gitu ya. Jadi di ruas kirinya saya punya D kuadrat XI per DT kuadrat, di ruas kanan saya punya setengah, ya ini kan eta II itu kan adalah plus 1 ya, apapun I-nya ya, plus 1, jadi langsung aja saya masukkan, berarti di sini tinggal H00, I, atau dengan kata lain di sini adalah do H00 do XI gitu ya, dimana eta II-nya kan kita tahu sudah pasti 1, apapun I-nya ya. Nah ini kan adalah suatu persamaan vektor yang, ini vektor X, ini turunan terhadap vektor X ya. Maka Anda lihat ini bisa saya tulis seperti ini ya. X vektor
double dot ya, karena turunan 2 kali terhadap T. Di ruas kanan saya punya setengah dari, nah, H00 satu skalar diturunkan terhadap XI. Ini kan tiada lain daripada gradien ya, gradien daripada H00. Ya, jadi persamaan seperti ini. Nah, Anda lihat kalau saya definisikan ya, kalau saya bisa mendefinisikan H00 itu sebagai min 2 dikalikan potensial gravitasi, maka Anda lihat bahwa persamaan ini akan bisa dituliskan sebagai min grad V, di mana ini adalah persamaan Newtonian untuk menjawab pertanyaan how gravity atau how gravitational field influences the behavior of matter ya. Anda lihat ini kan turunan kedua tidak lain daripada percepatan. Ya, ini adalah persamaan Newton di sekitar medan gravitasi. Persamaan Newton untuk partikel di sekitar medan gravitasi. Yang tadi di atas ya. Jadi sama ya, persis sama. Ya, ini. Oke, jadi dengan demikian kita klaim kita valid, terbukti bahwa memang persamaan geodesik mendeskripsikan how gravitational field influences the behavior of matter. Ya, they behave according by following their geodesic. Ya. Nah, di sini adalah kita berarti punya, sorry, maaf. Oke, di sini saya kacau gini ya. Gimana sih? Oke. Di sini saya mau nambahin satu di sini. Oke. Jadi dari penurunan kita dapat relasi ya bahwa G00 ya, G00 ini adalah eta 00 ditambah H00 ya. Adalah eta 00 ditambah H00 ya. Nah, maka di sini kita bisa lihat bahwa karena H00 adalah minus 2V, maka eta 00 adalah min 1 ya. Jadi ini min 1, min 2V. Ya. Jadi saya bisa menulis G00 itu sebagai min dari 1 plus 2V. Oke. Jadi di sini terlihat bahwa apa yang secara Newtonian kita identifikasi sebagai potensial gravitasi, ya, secara general relativity, secara relativitas umum itu merupakan suatu objek ya yang tersimpan di dalam komponen 00 dari tensor metrik. Dan tensor metrik adalah satu objek geometri yang mendeskripsikan ruang waktu, mendeskripsikan geometri ruang waktu. Jadi di sini kita lihat memang ada relasi antara gravitasi dan ruang waktu dan kelangsungan ruang waktu, ya kan? Oke. Nah, sekarang kita sudah menjawab pertanyaan pertama. Sekarang ingin menjawab pertanyaan kedua. Ya. Pertanyaan kedua tadi adalah
bagaimana atau apa persamaan yang mendeskripsikan how matter determines gravitational field ya. Secara Newtonian inilah persamaan Poisson seperti ini ya. Persamaan Poisson ini persamaan order 2 ya, persamaan diferensial order 2 parsial. Nah, kalau Anda lihat ruas kiri dari persamaan Poisson, V tadi kan sudah kita identifikasi sebagai komponen dari tensor metrik ya. Berarti ruas kiri ini kan prinsipnya adalah derivatif order 2 dari tensor metrik, ya kan? Nah, ruas kanan adalah rho. Rho di sini adalah massa ya. Distribusi massa tentunya ya, distribusi massa. Jadi di sini saya bisa membuat korespondensi ya bahwa G00 ya. Bahwa G00 itu bisa kita identifikasi sebagai V ya. Lalu kira-kira apa yang bisa kita identifikasi komponen tensor apa yang bisa kita identifikasi sebagai rho massa jenis atau densitas massa atau distribusi massa. Ingat kembali ketika kita membahas mengenai tensor energi momentum ya, T mu nu ya, atau saya akan mengambil yang mix-nya T mu nu, maka di sini Anda lihat bahwa T00-nya ini adalah bisa kita identifikasi sebagai energy density atau mass density ya. Ini adalah energy or mass density ya. Karena kan dalam relativitas energi ataupun massa kan itu setara ya. Nah, di sini bagian T sorry kok jadi ini adalah T00 gitu ya. Ini T0i atau di sini adalah TI0 ya, sama saja karena mereka adalah simetrik ya. Ini mendeskripsikan ini atau ini sama aja. Ini mendeskripsikan momentum ya. Momentum density tentunya. Dan di sini ada TIJ. Di sini mendeskripsikan apa yang kita namakan sebagai stress atau pressure dan ada strain ya atau shear gitu ya. Di sini adalah stress atau pressure ya. Atau shear ya, dan strain dan lain sebagainya. Jadi di sini Anda bisa melihat bahwa yang bisa saya identifikasi sebagai mass density atau energy density adalah T00. Itu komponen dari tensor energi momentum. Jadi saya bisa melihat, oke, V bisa saya identifikasi sebagai komponen dari tensor, rho juga bisa saya identifikasi sebagai komponen dari tensor. Oke, everything is fine. Berarti sekarang persamaan yang bisa menggantikan persamaan Poisson untuk medan gravitasi itu bentuknya kurang lebih seperti ini gitu ya. Saya punya suatu ya ada suatu mungkin saya bisa klaim seperti ini G mu nu lalu saya Laplasiankan ya kan. Dan ini akan sebanding dengan saya tulis sebanding ya kan karena ada konstanta kesebandingan tadi dengan begini ya T00 G00 saya Laplasiankan ini sebanding dengan T00. Jadi intinya kan adalah persamaan Poisson untuk medan gravitasi kan seperti ini ya. Ya kan? Persamaan yang saya maksud adalah persamaan ini. Ya. Di ruas kanan ada konstanta 4πg dikalikan T00 ini ya. Nah, lalu saya kan lalu bisa berpikir, oke, bisa nggak saya generalisir ini menjadi persamaan yang truly tensorial, persamaan yang benar-benar tensor. Maksudnya apa? Persamaan yang ruas kiri tensor, ruas kanan tensor juga. Ini kan cuma komponen dari tensor ya. Kalau kita mau yang ruas kiri dan ruas kanan tensor, berarti harus benar-benar tensor. Kalau saya generalisir jadi G mu nu untuk semua mu dan nu, ya, maka di sini Laplacian juga harus saya ganti menjadi Laplacian yang tensorial ya. Laplaciannya yang kalau Laplacian kan bukan tensor ya, ini kan hanya bekerja pada 3 dimensi ya. Nah, saya sudah punya yang namanya covariant derivatif, itu tensor, maka saya bisa kerjakan covariant derivatif kuadrat gitu ya, misalnya. Saya bisa kerjakan ini. Misalnya ya, gitu ya. Dan di ruas kanan, di ruas kanan suatu konstanta gitu kan. Katakanlah saya namakan suatu konstanta di sini K. Ini K, kappa gitu dikalikan T mu nu. Oke, ini tampaknya suatu persamaan yang
yang cukup mewakili ya, gitu ya. It's nice, except that it's wrong. Di mana salahnya? Salahnya adalah kita tahu bahwa tensor metrik itu memenuhi compatibility condition ya. Artinya apa? Artinya operasi ini adalah 0. Ya kan? Operasi covariant derivatif pada tensor metrik ini 0. Jadi nggak mungkin bentuknya seperti ini, berarti kan akan jadi trivial ya. So it's not really the one we are looking for. Yeah, we have to be very little bit more clever. Kita harus mungkin harus sedikit lebih cerdas lagi ya untuk memilih bentuk persamaan yang bisa kita ambil untuk memodifikasi persamaan Poisson untuk medan gravitasi. Persamaannya yang mana? Nah, kalau Anda perhatikan persamaan ini persamaan yang tensorial. Secara tensor bagus, cuman saja dia cacat karena ini pasti 0. Ini selalu 0 ya. Apapun G mu nu-nya. Ini identitas dari tensor ya. Tapi lalu kita bisa berpikir, berarti kita tinggal ganti aja ruas kiri ini dengan suatu tensor yang tensornya rank 2 ya, karena di ruas kanan kan rank 2. Jadi di sini adalah suatu tensor rank 2. Jadi sekarang pertanyaan seperti ini. Apa objek di ruas kiri ya yang bisa menggantikan del alpha G mu nu? Objek ini haruslah tensor rank 2 karena di sinilah tensor rank 2, ya kan? Dan dia haruslah juga dikonstruksi dari turunan kedua terhadap tensor metrik. Dia haruslah tensor rank 2 ya, dia haruslah sifatnya rank 2 tensor. Oke, dan dia juga haruslah mengandung contains a second derivative with respect to G mu nu, ya kan? Karena kita mau ada suku yang mengandung seperti ini, ya. Jadi apapun di ruas kiri ini harus mengandung turunan kedua dari G mu nu. Ya ini bentuk ini gagal, berarti kita cari lagi. Tapi ada nggak? Ada, dan kita tadi baru mendefinisikannya ya. Dia adalah tensor rank 2, dan dia mengandung turunan kedua dari G mu nu. Apa itu? Tensor Ricci. Kalau Anda lihat tensor Ricci, saya flashback lagi ke atas. Tensor Ricci itu adalah tensor yang dikonstruksi dari turunan terhadap simbol Christoffel dan perkalian dari simbol Christoffel. Ya kan? Tapi oke, kalau saya tulis lagi di sini ya. R mu nu ini kan tadi adalah alpha mu nu, alpha minus alpha mu, nu gitu ya. Plus gamma alpha rho, gamma rho mu nu min gamma alpha mu rho, gamma rho alpha nu, ya kan? Ini dikonstruksi dari simbol Christoffel dan turunannya. Dan kita tahu simbol Christoffel itu apa? Misalnya saya ambil alpha mu nu. Ini adalah objek yang dikonstruksi dari tensor metrik ya dan turunannya ya. G beta nu, mu minus G mu nu, beta. Jadi tensor simbol Christoffel mengandung turunan pertama dari G mu nu. Dan karena R mu nu merupakan mengandung turunan dari simbol Christoffel, maka R mu nu jelas mengandung turunan kedua dari G mu nu. Oke, settle. Berarti sudah dapat solusinya ya. R mu nu. Berarti kita bisa ambil ruas kiri adalah misalnya R mu nu gitu. R mu nu sama dengan kappa T mu nu. Oke, it looks good. Ini persamaan tensorial ya, ruas kiri tensor, ruas kanan tensor. Ruas kiri mengandung semua yang kita syaratkan, ya. Ruas kanan mengandung semua yang kita syaratkan mengenai massa.
Selesai. Ya, so it's solved. Or is it? Pertanyaannya adalah, apakah memang itu benar? Well, kita lihat ruas kanan. Ruas kanan ini memenuhi kondisi, ya Anda lihat ruas kanan itu berdasarkan teorema Noether, Anda ingat kembali teorema Noether ya, untuk bidang datar, saya punya do T mu nu itu sama dengan 0. Ya kan? Do T mu nu sama dengan 0, maka di ruang lengkung yang berlaku haruslah persamaan yang general, yaitu del mu dari T mu nu sama dengan 0. Jadi di ruang lengkung, matter itu memenuhi conservation law. Ya, matter memenuhi conservation law. Dan ini berlaku general ya, ini adalah identitas. Tidak peduli apa isi T mu nu-nya. Berarti, kalau ini mau konsisten, maka saya juga harus punya, berarti ini berimplikasi bahwa del mu dari R mu nu sama dengan 0. Ya. Tapi apakah itu selalu berlaku? Ya, saya tidak punya teorema yang bisa mensupport ini ya. Dan lagi pula Anda lihat bahwa ini berlaku, ini tidak selalu berlaku di geometri yang sembarang ya kan? Ini kan jadi ini persamaan. Anda lihat ini adalah suatu persamaan. Sedangkan ini adalah identitas. Jadi bentuk ini mensyaratkan bahwa ini juga menjadi identitas ya. Apakah iya? Well, tampaknya tidak ya, karena R mu nu ini bisa sembarang geometri, Anda bisa saja mengambil geometri sembarang yang tidak memenuhi kondisi ini. Jadi sekarang artinya meskipun it looks nice, but it's unfortunately not true ya. Ini belum juga menjadi persamaan yang kita cari. Tapi tampaknya apa yang kita cari tidak jauh dari yang sudah kita dapatkan. Kenapa? Karena ingat tadi saya baru memberikan Anda PR ya, bahwa kovarian derivatif dari G mu nu, G besar mu nu ini haruslah 0. Jadi sekarang instead of R mu nu, bagaimana kalau saya taruh R mu nu min setengah G mu nu mengalihkan R di ruas kiri, maka ruas kanannya menjadi seperti ini, tetap sama ya. Nah, ini ruas kirinya tidak banyak berubah karena ruas kirinya tetap berupa dikonstruksi dari tensor Ricci ya, dengan indeks yang tidak lebih dari 2 ya, ini juga tensor Ricci kan, cuma dikalikan dengan tensor metrik ya. Di sini juga order derivatifnya tidak lebih dari 2 ya. Maka ruas kiri ini tidak merusak syarat yang tadi saya minta di sini ya. Tetap rank to tensor, tetap contains second derivative with respect to G mu nu ya. What's even better is that the covariant derivative or the covariant divergence of both sides is 0 ya. Kalau saya tarik covariant divergensinya, keduanya ruas kiri 0 karena sifat dari tensor Einstein tadi itu adalah identitas tensor Einstein, ruas kanan pun 0 ya kan, karena dari teorema Noether, conservation law. Oke, jadi sekarang saya punya persamaan yang legitimate untuk kita gunakan sebagai pengganti persamaan Poisson untuk medan gravitasi. Dan persamaan inilah yang kita namakan atau yang terkenal dengan persamaan Einstein. Einstein's field equation ya. Ini persamaan yang sangat terkenal. Oke, mungkin saya akan stop sampai sini dulu. Kita lanjutkan di kuliah selanjutnya ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.